Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat siang ya. Jadi hari ini masuk ke minggu ke-10, nggak kerasa. Kemarin kan sudah minggu 9 ya, setelah UTS juga. Saya harapkan teman-teman lebih semangat lagi, sebab ya gimana lagi ya, namanya metode penelitian sendiri perlu telaten, perlu banyak baca, dan perlu keuletan juga untuk kerjakannya. Di awal ini saya mau tanya dulu, kira-kira ada kesusahan enggak untuk mengerjakan bab 2 kajian teori kemarin? Silakan. Denny mungkin ada kesulitan, Den, terkait pengerjaan bab 2 kemarin? Belum mulai. Belum ya, Den? Oh, ya udah. Nah. Ya, enggak apa-apa. Yang penting saya sarankan kalau ngerjakan jangan sistem kebut semalam, tapi sedikit-sedikit kerjakannya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang perlu dibenahi, enggak keburu-buru gitu ya. Pun juga namanya baca kajian teori itu kan harus telaten ya, harus sedikit-sedikit untuk mengumpulkan bahan materinya. Jadi kitanya biar nggak kelewat gitu ya. Niatnya biar nggak kelewat. Jadi dengan sedikit-sedikit membaca itu nantinya niatnya biar lebih enak gitu. Nah, untuk hari ini saya belum melanjutkan ke bab 3 terkait penulisan metode penelitiannya. Ini hanya sedikit motivasi saja, beberapa strategi saat nantinya kita menyusun skripsi di era pandemi seperti ini, dan juga gimana sih tata cara kalau misalkan bertemu bimbingan dengan dosen kayak gitu. Etikanya seperti apa. Nah, ini saya ingin membagi sedikit tips ke kalian biar nantinya saat pelaksanaannya untuk semester depan kalian ngambil skripsi itu lebih mudah gitu ya. Karena beda kultur sendiri itu akan beda untuk untuk ini aplikasinya kayak gitu. Jadi kan di tempatmu sama di daerah Jawa sendiri kan beda untuk cara berkomunikasinya kayak gitu, tutur sapanya gitu ya. Jadi ini sedikit terkait strategi persiapan dan pengalaman dalam menyusun skripsi. Jadi ini saya fokuskan ke saat pandemi COVID ini ya. Jadi untuk strategi persiapan menyusun skripsi sendiri, yang pertama yang jelas adalah mental. Kenapa? Karena mental sendiri itu yang paling ditekankan untuk saat sekarang di era pandemi saat sekarang ya. Jadi mengingat juga dosen di Unitri sendiri itu ada yang masuk tiap hari, ada yang enggak kayak gitu. Jadi ada beberapa alternatif kalau era pandemi seperti ini biasanya menggunakan pembimbingan secara online maupun offline ya. Kalau untuk yang masuk tiap hari kemungkinan teman-teman bisa langsung menemui secara offline, tapi kalau yang enggak kitanya harus telaten secara online. Jadi mungkin lewat pembimbingan lewat Google Classroom seperti itu. Nah, saya sarankan untuk pembimbingan lewat Google Classroom itu kalau pas weekend, itu misalkan Sabtu Minggu gitu ya, sudah enggak usah hubungi dosennya. Tapi kalau misalkan harinya masih rentangan weekday, Senin sampai Jumat gitu, setelah kalian mengirimkan tugas kalian, nah silakan kalian bisa langsung WA ke dosen yang bersangkutan, mengkonfirmasi, memberitahu Bapak, Ibu, saya atas nama misalkan Denny Wahyudi, NIM sekian, sudah mengirim revisi atau bimbingan skripsi di Google Classroom seperti itu. Sebab kenapa? Karena kalau tidak kalian WA, kadang notifikasi Google Classroom sendiri
beliau tidak menyalakan kayak gitu. Jadi kan ada yang notifikasi Google Classroom yang terhubung ke handphone, ada yang sengaja memang dimatikan karena terkait dengan kesibukan masing-masing ya. Jadi kalian harus peka sebagai mahasiswa, setelah kalian mengirim, kalian bisa langsung WA. Jadi diingat-ingat namanya WA dosen harus diberi nama dan NIM-nya, kayak gitu ya. Itu etika saat kita WA. Gitu. Jadi jangan hanya Bapak, saya sudah ngirimkan gini ke Google Classroom. Siapa, atas nama siapa, kemudian NIM berapa, kan nggak tahu ya. Jadi harus diberi nama, etikanya seperti itu. Mental itu harus terbentuk sangat baik ya, utamanya saat ini era pandemi seperti ini. Sebab kitanya juga harus sabar, karena yang jelas dosen yang bersangkutan nggak cuma untukmu ngeceknya, nggak cuma kerjaanmu aja yang dicek, tapi ada banyak teman seangkatanmu ataupun kakak tingkatmu seperti itu. Jadi ada banyak yang di konsultasi ini kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, memahami dengan baik pengertian skripsi. Jadi kalian juga harus paham skripsi itu apa sih? Skripsi kan tugas akhir ya. Jadi kitanya juga harus paham bahwasannya tugas akhir itu butuh effort yang besar, pengorbanan. Kalau saya dulu sih kerasanya ke waktu ya, waktu tuh teramat kurang gitu. Sebab pengerjaan skripsi sendiri itu terbatas, ingat lagi, balik lagi, terbatas dengan waktu, terus kemudian dengan uang dan tenaga. Jadi kita harus memanagenya dengan baik agar kesemuanya bisa terlaksana dan tidak terbuang percuma. Kayak gitu. Yang ketiga, banyak melakukan observasi di lapangan. Nah, ini berkaitan dengan pengerjaan skripsimu ya. Jadi latar belakang masalah pun harus diangkat dengan kita banyak melakukan observasi di lapangan agar nantinya apa yang kita tulis itu match atau selaras dengan judul yang kita judul yang kita angkat kayak gitu. Jangan sampai dari judulnya kita dengan latar belakang yang kita tulis itu tidak selaras, tidak sejalan gitu ya, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan kebutuhannya. Misalkan kayak Denny ngambil terkait batu kapur kayak gitu. Nah, batu kapur itu memang benar ujar nggak sih digunakan sebagai pengganti bahan perekat kayak gitu. Kan Denny-nya harus observasi benar di lapangan. Melihat dari jurnal, melihat dari kajian empirik. Empirik itu berasal dari lingkungan sekitar. Memang kebutuhannya batu kapur sendiri itu kan semakin habis ya. Kalau di Tuban sendiri, kalau lihat gunung-gunung gamping sudah mulai banyak dibom, ya. Padahal kalau misalkan kita lihat, walaupun gamping sendiri kalau digunakan untuk manusia itu nggak ada gunanya. Maksudnya kalau untuk diri kita ya. Tapi kan dia digunakan untuk kebutuhan primer, maksudnya pembangunan rumah dan seterusnya kan bahan baku untuk semen ya kayak gitu ya. Jadi itu urgent enggak sih kalau misalkan dibuatkan suatu penelitian. Nah kayak gitu tuh PR-nya buat Denny. Ya. Kemudian sering membaca jurnal dan artikel ilmiah. Nah ini PR besar buat kalian, utamanya anak Unitri. Jadi jangan hanya main handphone. Jangan hanya melihat konten-konten YouTube yang nggak jelas kayak gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Saya juga mainan IG, saya juga lihat YouTube, saya juga lihat TV. Namun, tuntutan kita, kalau kitanya mengerjakan skripsi, mau nggak mau, kita harus banyak membaca. Baca jurnal, baca artikel ilmiah, baca buku penunjang, kayak gitu. Itu wajib. Karena beberapa kemarin yang sudah beberapa konsultasi ya terkait judul, terkait bab 1 kayak gitu. Utamanya judul, sederhana. Kalau misalkan kalian mau mengecek suatu struktur ya, masa ada ya struktur mengeceknya pakai AutoCAD? Ya kan Yunda ada ya. Jadi harus dinalar juga
software apa sih yang pantas kalau buat ngecek kondisi struktur bangunan kayak gitu. Kan kalian harus kepo juga. Kan sudah dapat mata kuliah struktur juga toh. Jadi harus banyak-banyak baca jurnal dan artikel ilmiah. Ini yang saya harapkan. Sebab kenapa? Walaupun ada laptop, ada HP, tapi kalau dibuka dengan tidak sesuai faedahnya, itu juga nggak kena ke kalian juga, nggak nyampe kayak gitu. Jadi untuk skripsi sendiri, sering-seringlah saya sarankan membaca jurnal, membaca artikel ilmiah, kemudian baca buku, walaupun sudah ada jurnal elektronik kayak gitu ya, berita-berita yang kita bisa lihat di website, tapi tetaplah kita baca buku, karena buku itu sendiri adalah jembatan ilmu kayak gitu ya, walaupun tidak kekinian, tapi mau nggak mau namanya sipil, bukunya buku-buku jadul, jadi kita harus sering membaca buku-buku tersebut kayak gitu. Selanjutnya, menganalisa skripsi kakak tingkat. Nah, kita kan juga perlu namanya referensi ya, entah tata cara penulisannya kah, atau barangkali ada skripsi yang judulnya mirip-mirip, punya kakak tingkat, mirip-mirip dengan kita. Silakan jika kalian ingin menjadikannya sebuah patokan. Paling enggak ya tata tulisnya lah kayak gitu. Karena kemarin juga ada yang sharing bahwasanya untuk cover ada sedikit perbedaan dengan panduan penulisan yang sudah saya share. Tapi kan just hanya cover, saya rasa overall masih oke lah kalau misalkan menggunakan panduan, digunakan sebagai panduan kayak gitu. Kemudian mengikuti seminar skripsi. Nah, untuk seminar skripsi sendiri, ini kalau di Unitri bagian Semhas ya. Jadi teman-teman ini yang belum pernah merasakan atmosfernya gimana sih namanya ujian skripsi, itu bisa melalui pemanasan mengikuti Semhas punyanya kakak tingkat kayak gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh nanti kalau ujian itu bakal ditanya terkait ini. Oh, kelengkapan skripsi yang harus sudah terpenuhi itu ini saja kayak gitu. Jadi kitanya tahu kayak gitu atmosfernya seperti apa. Terus yang terakhir adalah mengumpulkan berbagai macam referensi. Referensi ini penting ya, karena skripsi sendiri itu butuh seenggaknya minimal itu kalau untuk anak ini sarjana, levelnya sarjana paling enggak ada 20 referensi. Itu dari Indonesia ya, dari Indonesia. Kalau misalkan mau menambahkan, jadi 80% itu harusnya dari jurnal berbahasa Indonesia, kemudian sisanya 20% itu jurnal dari luar kayak gitu. Itu kalau yang mampu untuk 20% jurnal dari luar. Tapi kalau misalkan enggak, ya di-fullkan 20 itu minimal menggunakan jurnal-jurnal dari bahasa Indonesia kayak gitu. Ataupun dari buku-buku bacaan atau dari kajian empiriknya ya, dari berita-berita kayak gitu. Jadi kalau di total paling enggak sekitar 20 referensi di daftar pustaka yang tertulis di skripsimu nantinya. Selanjutnya, persiapan skripsi part 2. Jadi kalian kalau untuk yang awal seperti tadi ya, yang part 2 ini, yang pertama jelas masih terkait mental. Kemudian yang kedua adalah memilih topik, judul, dan metode yang sesuai. Nah, ini saya rasa sudah terwakili ya untuk topik sendiri. Jadi kalau ditanya, Bu, ranah penelitian apa yang ada di sipil Unitri? Jadi jangan sampai salah ya, jawabannya adalah keairan, struktur, dan jalan. Kayak gitu. Kemudian kalau untuk judul, kemarin teman-teman sudah coba untuk membuat dan sudah saya perbaiki. Benernya enaknya kayak apa untuk penggunaannya. Terus kemudian yang terakhir adalah metode yang sesuai. Nah, untuk metode ini kita nanti akan coba bahas di pertemuan selanjutnya di bagian rancangan penelitian ya, nanti kita akan memperdalamnya di situ. Kemudian
Yang ketiga, dosen pembimbing yang menguasai topik. Nah, untuk dosen pembimbing dosen pembimbing ini akan diplotting sesuai dengan ranah penelitian tadi. Jadi misalkan judulnya Deni terkait struktur, nanti pasti akan mendapat dosen pembimbing yang terkait ranahnya struktur. Di sipil Unitri sendiri seperti Bapak Nawir, kemudian Bapak Andika, kayak gitu. Itu yang terkait struktur kayak gitu. Kalau keairan ya Budian, terus kemudian Bu Kiki kayak gitu. Tapi untuk kesemuanya saya lupa listnya siapa. Yang jelas beliau-beliau itu ya contohnya. Kalau untuk jalan ya Bapak Sadila, Bapak Rifki kayak gitu. Selanjutnya, yang keempat, kenali karakter dosen pembimbing. Kalian harus mengenal dosen pembimbingmu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalian harus memahami orangnya itu seperti apa. Contoh kecilnya ya seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwasanya jika weekend Sabtu dan Minggu sudah cukup, nggak usah WA beliau misalkan seperti itu, karena beliau sendiri kan ya butuh me time ya, me time saat weekend dengan keluarga. Normalnya Sabtu Minggu biasanya off, tidak ingin diganggu kayak gitu. Itu contoh sedikitnya. Namun juga karakter dosen kan berbeda-beda. Jadi kalian sendiri yang harus paham orangnya itu nantinya seperti apa beliaunya kayak gitu. Nah, saya sedikit cerita, ada salah satu bimbingan saya kayak gitu. Jadi dianya ini ngambil skripsi itu berbarengan dengan ujian proposal skripsi ya, itu berbarengan dengan ujian PKL. Nah, ini kan harusnya tidak boleh seperti ini ya. PKL dulu, kemudian PKL sudah selesai, baru ujian proposal skripsi. Nah, saya sendiri itu ngerasa, kan ke saya kan ke bimbingan PKL-nya, ke PKL. Kemudian dia bilang, Bu, saya sudah saya sudah mau ujian proposal skripsi, tapi PKL saya belum lulus. Loh, dia kan bukan salah saya ya. Dalam satu semester dia ngambil ujian PKL dan ujian proposal. Ya mau nggak mau dia harus menyelesaikan PKL dulu. Lah kan gimana caranya ya? Namanya bimbingan, terus kerjaannya nggak bener, tapi dia dikasih tahu pengennya tetap segera ujian PKL biar cepat ujian skripsi ya. Kayak gitu salah. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Kalian harus cermat juga membaca kartu evaluasi studimu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya ambil dulu, kemudian saya baru ngambil yang selanjutnya. Jadi jangan ambil barengan. Kalau ngambil barengan nanti bentrok seperti ini, yang disalahkan dosennya. Kalian ngeluh terkait dosennya yang nggak mau bimbing misalkan. Lawang sayanya juga yang bimbing ya, tapi yang memang kerjaannya nggak bener, ya kan harus dibenerin dulu. Karena namanya bimbingan kan butuh proses. Balik lagi ke mental tadi kayak gitu. Kalau mentalmu sudah down, pasti bakal ditinggal, semuanya ditinggal, nggak selesai bakal. Jadi kalian harus pandai-pandai mensiasati strategi tersebut dari awal. Gunakan kartu evaluasi studimu itu dengan benar, gitu ya. Kemudian yang terakhir, selanjutnya alokasi waktu. Alokasi waktu ini maksudnya kalian bimbingan secara konsisten dengan tidak dengan tidak ini ya melewatkannya. Misalkan 1 minggu saya punya target untuk bimbingan 2 kali, misalkan seperti itu. Silakan, itu haknya kalian. Dan pembimbing insya Allah akan membantu. Kalau ke saya biasanya hari ini teman-teman mahasiswa ngumpulkan, saya baru bisa ngeceknya besoknya. Karena kalau untuk hari ini pasti sudah ada yang teman-teman mahasiswa yang lain yang sudah ngumpulkan, jadi antri. Saya buat sistem antrian. Hari ini ngumpulkan, besok saya cek seperti itu dan seterusnya. Kalau mau seminggu 3 kali ya monggo, saya bantu kayak gitu. Yang penting weekend tidak mengganggu jadwal aktivitas saya kalau saya gitu. Kemudian ini target waktu. Kalian juga harus punya target waktu. Silahkan buat roadmap selama
satu semester, kira-kira kalian itu mau menyelesaikannya sampai kapan gitu. Misalkan saya mau target skripsi, saya ngambil skripsi misalkan semester ini ya. Semester ini kemarin mulai perkuliahan itu sekitar bulan Maret. Saya mau ambil skripsi dalam satu semester ini. Jadi bulan Maret itu saya targetkan proposal selesai, misalkan seperti itu. Dan juga sudah ujian proposal. Silakan, enggak apa-apa. Nanti yang buat kan kalian juga. Terus setelah proposal selesai, saya mau ngambil data 1 bulan penuh misalkan. Boleh, enggak apa-apa, silakan. Karena kalian sendiri yang menentukan. Yang penting kalian harus punya targetan waktu. Karena kalau nggak ditarget waktu, ya namanya manusia ya, pasti akan molor kayak gitu. Jadi nggak ada semangatnya. Target waktu itu penting, itu untuk memicu semangat. Tebal dan semangat revisi. Kayak gitu. Ini maksudnya kalian sendiri itu harus menerima apa masukan dari dosen pembimbingmu dan tetap kalian semangat untuk ngerjakannya kayak gitu. Karena kalau nggak semangat, balik lagi ini ke human ya, ke individu. Ini bukan kerjaan kelompok. Kalau kalian yang nggak semangat, pasti nantinya akan tertinggal oleh teman-teman yang lain. Kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir, teman senasib seperjuangan. Nah, ini juga kunci. Jika kalian punya teman dalam satu bimbingan yang sama, misalkan Denny, terus kemudian ini siapa ya? Damasus Budi, itu bimbingannya saya. Nah, kemana-mana itu ngajak. Jadi Denny tanya ke Damasus, Damasus sudah sampai mana? Ayo kita bimbingan gitu. Pun juga sebaliknya, Damasus juga tanya ke Denny, Denny sudah sampai mana? Ayo segera kita bimbingan. Jadi ada semangat kalau misalkan kita ada teman senasib seperjuangan daripada sendiri loh ya. Karena kalau sendiri itu biasanya males-malesan kayak gitu. Males untuk nunggu dosennya, males untuk konsultasinya, kayak gitu. Jadi lebih baik ada teman senasib seperjuangan, bisa diajak ngobrol, kira-kira kelengkapan apa, dan seterusnya kayak gitu. Karena kalau misalkan satu bimbingan itu benefitnya banyak ya. Kita bisa cerita-cerita, kira-kira enaknya kalau bimbingan sama ibu ini atau bapak ini, itu beliaunya lebih senangnya konsultasi lewat apa sih? Jadi kita bisa saling tukar informasi, bisa sharing kayak gitu. Karena sharing is caring, sharing is learning kayak gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke mental. Mental ini kondisi dasar masing-masing individu untuk bertahan dan terus berjuang dalam menyelesaikan skripsinya. Apa saja sih mental? Ada semangat, kita optimis menyelesaikan, kemudian pantang menyerah, konsisten, selalu tepat waktu untuk mengerjakan. Misalkan minggu ini ngerjakan, minggu depan enggak, jangan sampai kayak gitu ya. Soalnya nanti enggak selesai-selesai kalau kayak gitu. Kemudian kita juga tangguh dalam mengerjakan. Itu mental, fondasi mental yang wajib kita kita punyai saat kita mengerjakan skripsi. Kayak gitu. Selanjutnya, topik, judul, dan metode yang sesuai. Nah, topik, judul, dan metode ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bahwasanya yang pertama adalah novelty. Novelty itu keterbaruan, tidak plagiasi ya, kayak gitu. Saya rasa saya sudah menjelaskan apa itu novelty. Kemudian, apakah topik memungkinkan untuk diteliti? Karena kalian ada di level sarjana, jadi topikmu itu kira-kira ada jurnal terdahulunya enggak? Seperti itu. Kemudian, apakah sumber datanya dapat mudah didapat? Nah, ini untuk yang ketiga ini, kalian harus punya jurnal rujukan, maunya kayak gitu. Jadi nantinya biar memudahkan kalian saat menulis, karena mengingat di level sarjana sendiri itu kan masih pemanasan gimana cara kita membuat suatu proposal tugas akhir kayak gitu ya. Nanti kalau sudah magister, kemudian doktoral kan kita sudah pernah ada pengalaman nulis tugas akhir, jadi
nggak kesulitan kayak gitu. Kalau misalkan membuat satu hal yang baru. Kemudian, apakah dalam pengambilan data membutuhkan dana dan waktu yang lebih? Ini juga kita perlu memikirkan juga. Kira-kira dana dan waktunya lebih nggak dalam satu semester kayak gitu. Jadi usahakan satu semester cukup ya selesai agar nantinya tidak terlalu lama juga buat kalian karena mengingat juga masih bayar SPP juga kan ya kayak gitu. Dan yang terakhir, metode yang tepat. Metode ini seringkali untuk teman-teman mahasiswa ngerjakan skripsi itu agak kurang benar. Nah, makanya saat bimbingan usahakan yang benar-benar teliti ya untuk bimbingannya agar nanti saat kamu mengambil data itu tidak sampai salah. Kemudian ke dosen pembimbing. Yang jelas, yang pertama adalah attitude. Attitude itu adalah sopan santunnya kita ya, kayak gitu. Terus kemudian komunikasi dan menyesuaikan diri. Jadi kita harus punya sopan santun juga. Caranya kita WA itu nggak kayak ke teman kita ya. Jadi harus punya sopan santun saat komunikasi dan kitanya juga harus menyesuaikan diri, bukannya si dosen menyesuaikan diri dengan kalian, enggak. Mengingat sebagian besar dari kalian kan tidak berasal dari suku yang sama ya. Jadi mau nggak mau kalian yang sebagai pendatang itu wajib menyesuaikan gimana sih saya harus menyesuaikan dengan dosen tersebut kayak gitu. Kemudian alokasi waktu dan target. Untuk alokasi waktu dan target, ini yang pertama jelas kita harus membuat jadwal sesuai yang saya berikan tadi di depan. Kemudian kita harus membuat skala prioritas. Skala prioritas itu kira-kira mana sih yang duluan antara saya mandi dengan saya ngerjakan skripsi kayak gitu. Jadi intinya kalian harus punya waktu tiap harinya, misalkan porsi untuk beribadah, porsi untuk mandi, porsi untuk ngerjakan itu harus jelas, jangan sampai enggak mandi. Kayak gitu ya. Porsi tidur juga kayak gitu. Intinya di prioritasnya gimana kalian untuk ngerjakan. Mengingat kalau semester akhir biasanya anak-anak Unitri sendiri cari tambah dengan cara bekerja. Nah, prioritasmu yang mana dulu? Niatnya ke Jawa, niatnya ke Unitri itu kan untuk belajar. Jadi ya harus didahulukan prioritasnya ya yang belajar dulu ya, kemudian baru nanti kerjanya kayak gitu. Karena mau nggak mau ya jalan bareng itu agak susah, tapi ya balik lagi ke manajemen waktu ini. Jadi balik ke manajemen waktu, waktunya kalian baginya gimana, kemudian dahulukan mana yang prioritas, mana yang enggak. Kemudian konsisten dan jangan lupa refreshing. Karena kalau kalian nggak refreshing juga biasanya sumpek gitu ya. Kitanya nggak ada ide untuk ngerjakan skripsi kayak gitu. Kebal dan semangat revisi. Yang pertama jelas saat kita menulis kita harus sesuai dengan PPKI, Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Sesuai yang sudah saya sharing, itu panduan penulisan itu. Kemudian kita juga harus melihat konten atau isinya, biar kita nulisnya nggak berulang-ulang, nggak salah-salah gitu ya. Terus selanjutnya ada poin-poin tambahan, kayak kemarin di bab 1 itu belum ada manfaat penelitian, silahkan nanti ditambahkan manfaat penelitian untuk yang terakhir. Nah, request dari dosen pembimbing ini mau nggak mau, kalau misalkan ada, wajib kalian penuhi. Kenapa? Karena kalau tidak kalian penuhi, biasanya kerjaanmu tidak segera di ACC, karena ya mau nggak mau, kita harus nurut ke pembimbing kita, kayak gitu. Jadi kalau pembimbing kita itu maunya apa, ya intinya kalau maunya apa kita turuti, kalau masih sebatas terkait dengan pekerjaan kita, skripsi kita, ya sudah kita turuti saja. Tapi kalau sudah nggak jelas ya mau nggak mau ya jangan dituruti gitu ya.
karena kita juga perlu memikirkan hal tersebut juga. Selanjutnya jurnal bimbingan. Jurnal bimbingan ini maksudnya lembar catatan. Nah, catatan apa saja yang diberikan oleh dosen pembimbingmu, silahkan ditulis di lembar pembimbingan itu. Kalau misalkan secara online, ya silahkan ambil garis besarnya, kemudian ditulis di situ, kemudian di akhir nanti kalau sudah mau persiapan ujian skripsi kan itu biasanya diminta ya. Jadi silahkan nanti dimintakan tanda tangan, kemudian dilampirkan kayak gitu. Ini teman senasib seperjuangan. Sampai bab berapa? Bablas gitu ya. Nah, ini ditanya sama teman-temannya, gambarnya seperti ini. You don't have to worry being alone. Kamu itu tidak sendiri kayak gitu. Jadi kalau punya teman bimbingan ya saling itu ya, bertanya, saling memotivasi, bisa jadi teman wirawiri kemana-mana, dan juga teman curhat. Itu gunanya teman senasib seperjuangan. Nah, ini roadmap nantinya kalau misalkan kalian membuat skripsi yang pertama, normalnya sih ketemu dulu dengan ketua KBK ya, atau enggak ke Pak Handika ini pengajuan judul, kemudian nanti judul diverifikasi, dapat pembimbing, terus kemudian persetujuan, biasanya minta tanda tangan dulu ke dosen pembimbingnya, mau enggak membimbing saya kayak gitu. Selanjutnya membuat surat bahwasanya dosen tersebut mau membimbing saya. Kemudian kerjakan proposal dan bimbingan. Nah, kemudian seminar proposal. Selanjutnya setelah seminar proposal kan pengambilan data ya. Kemudian seminar hasil setelah itu ujian skripsi. Kayak gitu roadmap-nya. Jadi kira-kira sampai 16 kali pertemuan kalian bisa selesai. Ini balik ke human-nya, ke mahasiswanya. Kalau mahasiswanya niat, pasti dalam 1 semester bisa selesai. Kayak gitu. Nah, ini saja terkait motivasi saya. Nanti balik lagi ke teman-teman seperti apa untuk pelaksanaannya. Ya, saya harapkan dalam 1 semester bisa selesai ya. Kayak gitu. Silakan jika mau konsultasi, mau tanya-tanya seputar kerjaan kalian kemarin tentang terkait ini judul kah atau terkait kajian teori kemarin, silakan. Saya beri waktu. Ini Bu, kemarin itu kan hasil dari revisi Ibu tentang judul itu kan ganti agregat halus terhadap kuat tekan beton. Itu di kasusnya di daerah saya. Nah, cuma gini Bu, saya pas lagi garap landasan teorinya, itu saya kepikiran Bu, maksudnya penggunaan pasir putih pantai sebagai agregat halus di tempat saya, itu tanpa perakuan Bu pasirnya. Jadi mereka ngambil di laut, kemudian langsung digunakan untuk bahan beton sebagai agregat halus. Nah, kemudian dari hal itu saya muncul satu pemikiran, saya pengen cari alternatif terhadap kuat tekan beton, Bu. Mungkin dengan perlakuan seperti pasir itu dijemur dalam jangka waktu tertentu, atau dicuci dengan air tawar, atau seperti apa, Bu, supaya kuat tekannya itu ada alternatif, Bu. Nah, itu harus saya masukkan ke judul lagi atau gimana, Bu? Atau saya jelaskan latar belakang saja, Bu? Ya, oke, pertanyaannya bagus. Untuk itu nanti masuk ke metode penelitiannya ya, Ilham. Jadi pelaksanaanmu nanti seperti apa maunya. Sambil kamu baca materi yang sudah saya berikan terkait scamper. Jadi saat kita membuat judul penelitian, itu tidak hanya mementingkan variabelnya toh, tapi nanti kita juga bisa memodifikasi di komposisi yang akan kita gunakan. Coba deh dicek. Jadi benar apa katamu kalau kamu itu tidak ingin hanya
jas menggunakan apa namanya pasir aja, maksudnya pasir pantai saja, tapi ingin misalkan dicuci dulu pakai air PDHM, mau jemurnya dulu atau gimana, terserah. Itu nanti balik dari kamu. Kamu nanti mau menggunakannya seperti apa aplikasinya, itu nanti tertuang di bab 3 nantinya, Ilham. Untuk metode penelitiannya kayak gitu. Kan ada beberapa jurnal. Yang penting kamu ngerujuknya dari jurnal ya untuk pelaksanaannya. Karena ada beberapa jurnal itu yang menggunakan misalkan komposisinya menggunakan sekian persen untuk campurannya kayak gitu. Ada yang menggunakan sekian persen kayak gitu. Yang penting ada jurnal yang jadi rujukannya kayak gitu. Itu saran dari saya. Kalau misalkan Berarti kamu saya Ibu lanjut dulu, mohon maaf, lanjut. Iya, enggak apa-apa. Ya, jadinya kamu kalau misalkan mau membersihkan si pasirnya kayak gitu, yang penting ada jurnal terdahulunya. Gitu. Oke, silakan. Oke, Bu. Berarti saya nggak perlu rubah redaksi judulnya ya, Bu? Dengan Nggak usah. menambahkan redaksi dengan pelakuan dan tanpa pelakuan. Nggak perlu ya, Bu? Itu nggak perlu. Jadi nanti langsung karena itu bagian dari pelaksanaan penelitian, jadi nanti langsung dituangkan di bab 3 Bu, kayak gitu. Oke, siap, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan untuk yang lain. Obi mungkin? Nggak connect. Silakan untuk yang lain. Denny? Ya, silakan Den. Barangkali ada ingin yang di-sharingkan. Itu Bu, saya masih bingung terkait itu kayak batasan masalah itu Bu. Itu membatasinya itu masih bingung. Iya. Nah, batasan masalah itu intinya kamu ingin membatasi penelitianmu itu seberapa, sampai mana kayak gitu Den. Misalkan contoh sepelenya. Denny kan asalnya dari Tuban ya Den ya? Iya. Nah, misalkan Denny kan sekarang domisilinya kuliahnya kan di Malang. Otomatis kan ada choice ya, ada pilihan mau menggunakan batu kapur dari Malang atau dari Tuban. Nah, itu sepelenya. Nah, nanti kamu bisa nulis di batasan masalah batu kapur yang digunakan berasal dari Tuban atau batu kapur yang digunakan berasal dari Malang. Itu batasan masalah loh, Den, sudah. Nah, itu contoh sepelenya ya, Den ya. Nyampe ya yang tak maksud ya. Jadi batasan masalah itu contohnya kayak gitu, Den. Benda-benda atau barang-barang atau perlakuan yang akan kamu gunakan itu kamu tulis di situ di batasan masalah itu. Bahannya apa saja sih? Ada batu kapur, kemudian apa lagi, Den? Ya kayak ada alat yang digunakan untuk menguji kotakan itu. Ya, jadi terus kemudian kamu hanya akan melaksanakan pengujian kuat tekan. Boleh nulis seperti itu. Jadi nanti apa yang kamu lakukan di penelitianmu di batasan masalah itu kamu tulis kayak gitu intinya. Jadi kalau kamu sudah memberikan penegasan bahwasanya kamu hanya akan melaksanakan pengujian kuat tekan, berarti nanti kalau sama penguji ditanya, nah ini kuat tariknya kok tidak dilaksanakan? Karena saya sudah menulis di batasan masalah bahwasanya saya sebagai peneliti akan menguji kuat tekannya saja. Itu tidak apa-apa, itu hakmu. Kayak gitu, Den. Ya, nyampe ya yang tak maksud ya, terkait batasan masalah ya, Den ya. Ya, contohnya itu. Jadi nanti silahkan dieksplor lagi terkait bahan-bahan penelitianmu dan juga pelaksanaannya nanti pengujiannya seperti apa. Oke, silahkan untuk yang lain jika ada yang ditanyakan atau mau sharing, tidak apa-apa, silahkan. Mumpung tatap muka secara online ya, jadinya lebih enak kalau misalkan mau tanya-tanya kayak gitu. Sekalian konsultasi barangkali terkait kerjaanmu ada yang kesusahan ngerjakan, silakan saya beri waktu atau masih bingung cara ngerjakannya,
Nggak apa-apa. Nggak ada? Nggak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kita ketemu insya Allah minggu depan ya. Gitu. Untuk materi dan absen gift form, ini memang belum saya unggah. Nanti silahkan teman-teman ngecek lagi habis ini ya. Oke, nanti saya unggah di Google Classroom kayak gitu. Ini saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Ya. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.